Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Kapolri terkait influencer terlibat promosi judi online. Hal ini disampaikan oleh Kapolri di hadapan Komisi 3 DPR RI beberapa waktu lalu. Pernyataan Kapolri itu pun mendapat respon dari beberapa kalangan. Salah satunya dukungan dari praktisi hukum advokat Dr. Togar Situmorang. Dr. Togar Situmorang secara tegas mengatakan jangan ada tebang pilih dalam memberantas judi online. Simak sebagai berikut. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya guys. Ya, Bang, ini kemarin kan pada saat tengah pendapat dengan DPR, Kapolri menyatakan bahwa judi online terlibat karena ada peserta influencer. Gimana nih tanggapannya nih Bang? Puji syukur, saya advokat Dr. Togar Situmorang sangat mendukung pernyataan Bapak Kapolri kita pada saat rapat dengar pendapat dengan pihak DPR RI. Tinggal bagaimana kinerja daripada jajaran kepolisian untuk segera menindaklanjuti agar masyarakat jangan sampai terlibat dengan judi online. Karena dalam hal ini jelas korbannya adalah masyarakat. Nah, statement Kapolri ini wajib ditindakin, tindak lanjut. Karena apa juga ada beberapa artis-artis yang terlibat dalam hal ini. Ada yang nama inisialnya JI, ada yang namanya WG, wanita, ada juga yang sekarang seorang komedi yang sudah duduk di DPR RI, yang inisialnya DC misalnya. Nah, ini fenomena pada saat Kapolri dengar pendapat dinyatakan bahwa influencer yang terlibat itu sehingga menyebabkan judi online marak. Bang, tapi ini kan berdasarkan berita ini kan banyak juga netizen bilang yang ditangkap tuh hanya kelas-kelas cere Bang. Banyak selebgram di kota mana ditangkap, selebgram di kota mana ditangkap. Sementara yang besar-besar itu belum, nih gimana nih Bang? Itu tadi saya bilang, ini adalah entry point polisi mengembalikan citranya supaya tidak tebang pilih dalam hal penegakan hukum. Kalau memang judi itu sudah dilarang oleh pemerintah dalam hal ini negara, maka jajaran Kapolri, yaitu di bawahnya, wajib ini menjalankan instruksi dengan baik. Jangan influencer-influencer di daerah ataupun selegram-selegram yang di daerah ditangkapin, malah juga ada dugaan dilepasin karena influencer tersebut atau selegram itu membayar dana tertentu, itu juga nggak boleh. Sangat miris sekali atau jangan ada kong kali kong atau gimana nih Bang? Ini yang kita anggap tadi sangat miris karena apa, adanya tebang pilih terkait penegakan hukum. Sementara hukum itu kan harus tajam, harus sesuai aturan. Jangan ada tebang pilih. Terutama sudah statement yang benar-benar luar biasa, pernyataan Kapolri di depan pihak DPR RI. Dan pihak DPR RI juga dalam hal ini, terutama Komisi 3 ya yang membawa bidang hukum, juga harus mendorong agar adanya laporan-laporan terkait influencer yang sudah masuk di Bareskrim itu wajib ditindaklanjuti. Jangan seolah-olah adanya kasus tersebut tidak berjalan. Nah, ini yang nggak benar. Iya Bang, banyak masyarakat menilai kasus laporan influencer kelas kakap lah ya misalnya itu dipetiaskan Bang gitu Bang, atau apa bisa dibilang gitu atau gimana Bang? Nah itu karena apa? Adanya semacam ewa pekewa. Sementara polisi kan punya kewenangan diberikan oleh undang-undang. Jadi tidak boleh ewa pekewa, harus tegak lurus. Walaupun dia influencer, orang terkenal, tapi kalau merusak bangsa, merusak kedaulatan rakyat, ini kan nggak boleh dibiarkan. Contoh,
ditangkepin lah daripada Menko Digi misalnya. Itu kan jelas, bagus penegakannya. Bahkan bisa dibayangkan, ada satu operator aja bisa menerima 8 juta per hari loh. Bagaimana dia memegang slot-slot ataupun situs yang begitu banyak, yang begitu marak. Bayangkan berapa penghasilan mereka. Otomatis uang ini otomatis masuk juga kepada pihak influencer yang mempromosikan situs-situs tadi gitu loh. Ini sebenarnya gampang kok. Situsnya ada, orangnya ada, warga negara Indonesia, ya tangkap aja, apa susahnya. Apalagi menyangkut artis ataupun influencer. Tapi ada juga beberapa artis bilang berdasarkan wawancara itu dia nggak tahu sebelumnya gimana. Itu nggak gimana Bang? Itu berarti dia memberikan keterangan palsu di depan publik. Dia sudah cakap akan hukum. Dia sudah dewasa dalam hal berkata-kata. Apalagi dipertanyakan oleh media. Dengan dalil dia tidak paham, dia tidak ngerti. Itu bohong. Selama dia menerima pembayaran dari situs tersebut dan mempromosikan serta mengajak, berupa ngajakan aja, paling tidak sudah dikenakan pasal yang namanya turut serta atau penyertaan. Pasal 55. Berarti bisa dibilang pembohongan publik tadi Bang? Sudah pasti pembohongan publik. Nggak mungkin jelas-jelas negara melarang kok adanya perjudian. Apalagi menggunakan judi online melalui situs. Ada pernah suatu berita diwawancara soal artis. Oh saya kira ini hanya permainan saja, ternyata ada judi. Itu bisa termasuk pembohongan publik atau gimana Bang? Pembohongan publik. Kalau namanya permainan itu tidak ada korban. Kalau memang permainan, otomatis tidak ada yang namanya penangkapan. Karena adanya penangkapan dianggap ini melanggar aturan hukum. Yaitu ada pasal yang namanya pasal 303. Penyelenggara ada namanya penyelenggara judi, lalu juga ada yang mengikut sertakan bermain judi, itu harus ditangkap. Berarti juga tentang pernyataan Kapolri katanya kalau dia terlibat dia akan mundur gimana Bang? Nah, kalau memang Kapolri membuat statement itu dia kita menghargai daripada Kapolri kita. Berarti Kapolri kita itu yakin bahwa dirinya tidak pernah membackingi, bahkan terlibat daripada judi online. Tinggal jajarannya, Kapolda, Kapolres, benar nggak mau melakukan tindakan yaitu menangkap para pihak judi online? Apalagi dari zamannya Pak Jokowi, presiden kita, itu judi online adalah dianggap musuh besar. Bang, berarti masyarakat itu masih gerah juga nih Bang. Kayaknya geram juga kok lama kali ya. Harus yang dilakukan masyarakat nih Bang supaya polisi langsung bergerak gitu Bang. Gimana apa yang harus dilakukan? Apakah harus demo atau demo juga pernah juga? Nah, gimana Bang? Kalau terkait masalah ini harusnya kan jelas Bapak Jokowi juga kemarin juga sudah menyatakan bahwa judi online wajib ditangani dengan serius. Apalagi juga Pak Kapolri pada saat rapat dengar pendapat sudah dinyatakan bahwa karena influencer banyak terlibat. Dan juga sudah ada penangkapan dari Kemendo Digi tadi. Nah, hal-hal ini kan sudah membuktikan bahwa polisi serius menanganinya. Namun terkait influencer, kenapa ada semacam perbedaan atau perlakuan yang istimewa? Itu yang nggak boleh. Dan yang terakhir kan ada penangkapan siapa tuh yang Selagor siapa? Nah ini malah dibuat jadi duta. Setbor malah dibuat jadi duta. Nah ini kan nggak benar fenomena gini. Orang kalau sudah tersangka bahkan ditahan, tapi dilepaskan lantas menjadi duta. Itu nggak benar gitu loh. Karena apa? Hukum itu harus equal, harus sama rata. Jangan ada perlakuan istimewa. Contoh dulu kan juga ada kasus yang fenomenal. Kita juga bingung sama latar belakang kultur daripada masyarakat kita sendiri. Dulu kan ada yang namanya video porno yang diperankan oleh artis-artis. Malah artisnya masih dieluk-elukan. Malah artis perempuannya dianggap artis papan atas. Papan atas bagaimana kalau moralnya ikut main video porno? Ini kan nggak benar gitu loh. Nah, oleh sebab itu masyarakat tuh wajib diberikan edukasi yang baik, edukasi yang positif, apalagi terkait moral. Kalau moral sudah bobrok, nggak usah lagi
disebut seorang artis dan tidak usah lagi diberikan panggung, tidak usah lagi diberikan kesempatan untuk istilahnya menjalankan profesi dia, diundang sana, diundang sini. Bahkan ada satu penyanyi, sampai detik ini dibilang itu penyanyi papan atas, itu adalah pujaan para gadis. Gimana pujaan para gadis? Orang dia juga terlibat dalam video porno. Ini yang kadang-kadang mindset ataupun pola-pola begini, ini kita harus putuskan itu. Seperti yang tadi barusan saya sebutkan, seorang selebgram yang namanya Setbor sudah jelas TikToker, sudah jelas tersangka, ditahan, malah dibebaskan menjadi duta lagi. Ini kan salah kaprah semua. Hukum tidak boleh dipermainkan. Hukum harus tegak-tegak karena kita negara hukum. Bang, masih ada tertutup kayak ini bang tentang masalah influencer yang papan atas ya bang. Karena ada beberapa pemeriksaan yang pihak awak media juga nggak tahu ternyata dia pernah diperiksa. Ada beberapa artis. Ini gimana nih bang? Apakah harus terbuka sebenarnya? Karena ada beberapa artis yang tiba-tiba diperiksa katanya. Anak awak media nggak tahu. Itu gimana bang? Nah terkait tadi kan, sekarang polisi ini bekerja ingin betul-betul maksimal enggak? Karena jelas atasannya pada saat dengar pendapat itu menyatakan bahwa influencer itu yang diduga penyebab. Nah karena penyebabnya sudah tahu bagaimana penyebab itu bisa menyebarkan, karena dia merupakan seorang influencer membawa massa banyak, itu wajib ditelusuri harusnya. Kalau perlu segera ditangkap dan ditahan. Dan harus dibuka ke publik itu Pak? Dan harus diberikan ke publik karena itu yang namanya keterbukaan publik dan tidak boleh ditutup-tutupi. Karena undang-undang itu sudah jelas. Yang paling tertinggi kan undang-undang bahwa judi itu dilarang. Kalau sudah dilarang, ya sudah dong. Nggak boleh lagi kita tolerir gitu dong. Termasuk aparatnya juga bang? Termasuk aparatnya. Apalagi kan ada pernyataan Bapak Budi Gunawan bahwa yang terlibat itu rata-rata ada oknum TNI, ya, kan? oknum polisi, oknum pejabat, itu nggak boleh ditolerir. Kalaupun mereka terlibat segala macam dengan urusan judi online, PPATK kan pasti punya data. Dibuka aja, biar ada efek jera, biar pejabat ataupun oknum-oknum tadi tidak melakukan judi online secara sembunyi-sembunyi. Harapan saya untuk Bapak Kapolri pertahankan presisi. Karena dengan presisi ini kami bangga dengan Bapak Kapolri. Jadi jangan ada tebang pilih, Bapak wajib semangat dan harus diberanguskan daripada para pelaku judi online. Tidak ada yang namanya tebang pilih. Saya Advokat Dr. Togas Situmorang mendukung gerakan Bapak Kapolri untuk memberantas judi online.